محمد سيد القولين والثقلين والفارقين بالقرب وبالعجم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على محمد. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi farada siyama syahri Ramadan alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suma amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tamut taslim man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sa'ali. Kita doakan beliau dengan mengangkat kedua tangan kita. Mata'nallah bituli hayatih wa nafa'na bi barakati ulumih wa sihhatihi wa quwwatih fid dini wad dunya wal akhirah. Juga segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, pimpinan majelis taklim, pimpinan masjid dan musola, pimpinan yayasan yang mohon maaf terdapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah kami kepada beliau-beliau, wabil khusus Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Mujahidin Bapak Madroji dan Ketua DKM kita Ustadz Idam Khalid. Bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk Ramadan yang keberapa nih di sini? Yang ke-6 ya. Ada yang udah ke-7? Ada kali ya. Nah, mau yang 6, mau yang 7, insya Allah nanti kita lebarannya bareng. Biar kata puasanya beda, lebarannya insya Allah bareng. Sama-sama tanggal 1 Syawal ya. NU Muhammadiyah Islam Nusantara sama 1 Syawal ya, bareng kita insya Allah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadiran kita di sini mendatangkan ilmu, meningkatkan keimanan kita dan semangat dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Subuh kali ini saya ingin mengangkat tema, judulnya Asrarul Muhibbin fi Ramadan. Kalau boleh diartikan, rahasia dari para pecinta bulan suci Ramadan. Ini tema saya ambil dari satu kitab karya seorang ulama Mesir. Beliau masih hidup sampai hari ini, mengkaji tentang keistimewaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, serta apa yang harus kita lakukan sepanjang bulan tersebut. Menarik kata beliau,
bulan suci Ramadan ini diumpamakan kemuliaannya di atas bulan-bulan yang lain seperti mulianya Nabi Yusuf di atas saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yusuf kan 12 bersaudara. Nabi Yusuf punya 12 bersaudara. Makanya 11 saudaranya dilihat sama Nabi Yusuf waktu dia mimpi, ya kan? Dalam surat Yusuf tadi saya imam subuh saya baca tuh ayatnya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nabi Yusuf cerita sama ayahnya yang bernama Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Wahai ayahku, saya mimpi ngelihat 11 bintang hormat kepadaku. Mimpinya ngelihat 11 bintang. Kata ayahnya, waduh, ini petanda tafsir mimpi kamu, nanti kau bakalan jadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas 11 saudaramu yang lain. Gara-gara mimpi ngelihat bintang hormat, akhirnya Nabi Yusuf terpilih menjadi seorang nabi dan rasul. Bahkan dalam kehidupan dunianya derajatnya diangkat. Dia menjadi menteri lah kalau kita bilang zaman sekarang di Mesir. Ada tetangga kita mimpi ketemu satpam komplek, hadirin. Hormat tuh satpam komplek sama dia, ujung-ujungnya jadi ketua RT dia, ya kan? Dia nyesel ngapa mimpi satpam komplek. Coba mimpi ketemu bintang hormat, mungkin dia jadi menteri keuangan kali, ya kan? 11 saudaranya dilihat dalam mimpinya hormat. Kata ayahnya, itulah perumpamaan 11 saudara. Nah, Nabi Yusuf begitu dicintai oleh ayahnya di atas 11 saudaranya yang lain, begitu juga Allah begitu cinta dan memuliakan Ramadan di atas 11 bulan yang lain. Apa sebab Nabi Yakub kok sayang banget sama Nabi Yusuf? Dijelasin oleh para ulama tafsir, ada 2. Yang pertama, Nabi Yusuf tuh disayang banget sama Nabi Yakub karena ibunya udah meninggal waktu dia masih kecil. Nama ibunya Rahilah. Nabi Yakub punya 4 istri. Jumlah anaknya 12 plus 1 perempuan. Tapi di Quran yang disebutin 11 doang. Sebenarnya ada 13 dari 4 istri. Gak usah ditiru Pak 4 istrinya, ya. Kita 1 aja cukup. Jangan pulang dari sini kata Pak Ustadz Nabi Yakub istrinya 4, saya mau tambah, jangan, ya. Ibunya Yusuf yang bernama Rahila meninggal. Yusuf masih kecil sama Bunyamin tuh saudaraan. Meninggal. Makanya tuh Nabi Yakub kesianan. Ya Allah, nih anak masih kecil banget, ibunya udah meninggal. 11 saudaranya yang lain, ibunya masih hidup. Makanya kejadian tuh putra Nabi Yakub menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam sumur itu waktu mereka belum pada gede, begitu. Cara pikirnya belum sempurna, begitu. Masih anak-anak, begitu. Kenapa mereka iri dengan Nabi Yusuf? Alasannya di Quran jelas. Tadi tuh dia mimpi 11 bintang bersujud. Pasti 11 saudaranya iri nih sama Yusuf. Bukan karena dunia irinya, bukan. Bukan karena jabatan, bukan. Kenapa 11 saudaranya iri dengan Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf terpilih menjadi penerus Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya. Karena anaknya Nabi Yakub tahu kakek kita ini orang penting, Ibrahim. Allah pilih keturunan Nabi Ibrahim bakalan banyak yang jadi nabi. Habis Nabi Ibrahim jadi nabi ada Ismail, habis itu ada Ishak, habis Ishak bapaknya Yakub. Pasti dari bapak kita ini 12 anak laki akan terpilih salah satu.
gitu. Ketika Allah pilih Nabi Yusuf alaihissalam, iri mereka tuh. Jadi irinya bukan karena dunia, Pak. Irinya karena kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Apa sebabnya? Yang kedua, Nabi Yusuf begitu dicintai oleh Nabi Yakub. Yang kedua, Nabi Yusuf dari kecil udah kelihatan tuh anak bakti sama orang. Orang tua belum ngomong dia udah kerjain, udah tahu apa keinginan bapaknya. Ada nggak kadang-kadang anak begitu, Bang? Ada ya. Belum kita kasih tahu dia udah paham begitu. Nah, taruh ini tas bapak atau gelas bapak nih di meja. Kalau anak yang ngerti keinginan orang tua, dia taruh bukan di pinggir, ditaruh di mana tuh? Tengah. Bapaknya pulang kerja, siapin minuman misalnya. Itu anak bakti. Kalau anak kita kan kadang-kadang kita suruh belajar, dia malah mau main, hadirin. Belajar kamu nak, besok ulangan, main dulu pak, mau main gitu. Suruh main, dia mau tidur, hadirin, dia enggak. Suruh main, dia mau belajar. Nak, kamu main dulu dah, bapak sama ibu ada urusan di kamar, jangan gangguin gitu. Pintu mau dikunci, kamu di luar dah main. Enggak pak, aku mau belajar. Belajar, suruh main dia belajar, hadirin. Kita ada urusan sama istri kita di kamar, ya enggak? Tuh, ya kan? Nabi Yusuf dicintai oleh Nabi Yakub karena baktinya luar biasa di atas saudaranya yang. Makanya di negeri kita kalau istri kita hamil 4 bulan, 7 bulan dibacain surat apa tuh? Bang, saya lagi hamil 4 bulan bang, bacain surat Yusuf bang. Kenapa emangnya mau dibacain surat Yusuf? Biar anak kita ganteng kayak Nabi Yusuf. Salah. Lah bapaknya begitu wajahnya, istrinya begitu wajahnya, ya, anaknya begitu juga. Mustahil anaknya ganteng kayak Nabi. Lo orang tanya-tanya, lah kok begini nih anaknya? Terus kita baca Yusuf tujuannya apa? Berdoa ngambil keberkahan agar anak kita jadi anak soleh seperti Nabi Yusuf. Kalau anaknya perempuan boleh dibacain surat Yusuf, boleh. Ini kata para ulama namanya ngambil keberkahan dari surat Yusuf biar jadi anak yang soleh pada orang tua. Anaknya perempuan juga boleh bacain Yusuf. Kenapa nggak kita bacain surat Muhammad aja? Karena Nabi Muhammad ibu bapaknya meninggal, dia masih kecil, belum kelihatan baktinya sama orang. Kan Nabi Muhammad umur 6 tahun ibunya meninggal. Waktu 6 tahun diurus sama Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad, di tempat steril, dari pergaulan yang gak bagus di Arab, bahasanya juga masih bagus, itu dititipin 6 tahun di situ Nabi Muhammad. Makanya kita jadi orang tua penting juga menjaga kefitrahan anak kita, taruh di sekolah yang Islami begitu. Lindungin kefitrahan anak kita seperti Nabi Muhammad tuh, ya, kakeknya taruh di mana tuh? Di Bani Sa'ad, pedalaman Mekah. Habis 6 tahun dibalikin sama Halimatus Sa'diyah. Disitulah pertama kali dia tinggal sama Aminah, langsung minta izin sama mertuanya Abdul Muthalib, boleh nggak nih anak saya perkenalkan di keluarga besar saya di Madinah. Tadinya nggak diizinin, jangan. Namanya kakek, sayang nggak sama cucunya kira-kira? Kadang-kadang kakek lebih sayang ke cucu daripada ke anak. Kita anak dicubit, dipukul, giliran cucunya, oh jangan sampai kita cubit, dimarahin sama kakeknya, hadirin. Lebih sayang ke cucu, jangan, kata Abdul Muthalib. Minta izin, akhirnya dikasih. Boleh, hari ini berangkat, hari ini pulang, kata Abdul Muthalib. Nggak boleh nginep. Dan aku utus nih budak saya Ummu Aiman nemenin. Ketemulah saudara-saudaranya di Madinah. Wah ganteng banget ya Allah, anak penuh dengan keberkahan. Pulang di tengah jalan, ibunya sakit di Abwah, satu desa di antara Mekah dan Madinah. Disitulah Aminah menghembuskan nafas terakhir di depan mata Rasulullah. Bayangin. Ketika ibunya dikubur, apa kata Rasulullah kepada Ummu Aiman? Anti ummi ba'da ummi. Ucapan Rasulullah. Hai Ummu Aiman,
kau sekarang jadi ibuku setelah ibu kandungku meninggal dunia. Makanya Nabi sama Abu Bakar, sama Umar ketika beliau sudah menjadi seorang Rasul itu selalu datang ke rumah Ummu Aiman karena dia dianggap ibunya sendiri. Gitu. Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar ajak Umar, ayo kita berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Kama kunna nazuru ma'a Rasulillah, seperti dulu kita berkunjung ke rumah Ummu Aiman bersama Nabi. Akhirnya di rumah Ummu Aiman dia berdua nangis, Ummu Aiman juga ikut nangis. Kenapa mereka bersedih? Karena Nabi sudah meninggal, wahyu udah nggak turun lagi, begitu. Tuh Ummu Aiman ya. Nabi, kita nggak baca surat Muhammad, kita bacanya surat Yusuf. Yusuf ada sejarahnya, baktinya sama orang, dia sukses, yang dicari bapaknya. Kita kadang-kadang punya duit banyak, sukses, yang kita cari istri apa ayah kita kira-kira? Naluri kita pasti istri. Buat istri dulu dong bang, oh iya. Buat anak dulu dong, baru orang tua. Tapi Nabi Yusuf enggak, yang dicari bapaknya. Mana bapak saya? Begitu. Bahkan ketika bapaknya punya penyakit sedih, kehilangan Yusuf sampai matanya putih, itu sembuhnya dikasih bajunya Yusuf. Izhabu bi komisi haja, kata Nabi Yusuf, saudaraku kau pulang bawa nih baju saya. Kasih cium baju saya ke ayah, yartadda basira, insyaallah matanya sembuh bisa lihat lagi. Coba bapak kita sakit, kita bawain baju kita, sembuh atau kira-kira? Malah keinget bandelnya kita kali ya, mohon anak paling bandel yang begini enggak sembuh. Itulah kisah Nabi Yusuf, gak jauh dari kaos kata para ulama. Dia diceburin sumur, saudaranya bawain kaos dilumurin dah. Nah, Nabi Yusuf jadi budak di Mesir, diajak berhubungan badan sama istri raja di Mesir, bajunya yang dirobek begitu. Udah jadi menteri keuangan ya di Mesir, nyembuhin penyakit bapaknya, matanya putih karena saking sedihnya kehilangan Yusuf, sembuhnya lagi dikasih nggak jauh dari kaos. Bayangin tuh, Allah bikin cerita gampang banget, judulnya kaos Yusuf, hadirin. Jadi ceritanya tuh, ya anak soleh Nabi Yusuf. Makanya di Mesir tempat saya belajar, nama anak yang banyak diberikan nama orang tua kepada anaknya selain nama Muhammad, nama Yusuf, karena mereka berharap anaknya jadi anak yang bakti sama orang tua. Kalau orang Nasrani nyebutnya bukan Yusuf, nyebutnya apa tuh? Yosef gitu. Atau boleh kita bacain surat Yusufnya, anak laki anak perempuan sama aja boleh. Seperti doanya ibunya Maryam, kan ada wanita terbaik sepanjang sejarah manusia kata Nabi, khairu nisa'il alam arba, 4 wanita terbaik sealam semesta kata Nabi. Siapa ya Rasulullah? Salah satunya Maryam. Maryam ibunya Nabi Isa. Maryam begitu lahir Maryam didoain sama ibunya agar terhindar dari godaan syaitan, agar kehormatannya dijaga oleh Allah Subhanahu. Doanya apa? Inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaiton. Itu doanya tuh. Diusap ubun-ubunnya. Kita juga begitu. Kalau anak kita lahir mau laki mau perempuan, disunahin baca doa ini. Walaupun nih lafaznya buat perempuan, uizuha, saya lindungin dia nih anak perempuan. Anak kita laki boleh kita baca, boleh. Tabarrukan bil ayatil Qur'aniyah, ambil barokah. Kita kalau lahir anak kita, lahir cucu kita, telinga kanannya diapain tuh? Yazanin. Telinga kiri dikomatin. Bukan dipoto kan? Pertama lahir, alhamdulillah telah lahir anak saya, mohon doa biar jadi anak soleh. Ya enggak, bukan itu. Yang pertama kita apa itu? Nah, kiri kita wudhu bonusap sambil doa tuh, ini uizuha bika
pakai tangan kanan, wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim, mengambil barokah biar anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu. Itu Nabi Yusuf dicintai oleh Nabi Yakub karena dua, ibunya meninggal masih kecil dianya, yang kedua nih anak bakti banget sama orang tua. Mudah-mudahan anak kita modelnya seperti Nabi Yusuf, amin ya rabbal alamin. Nah, Ramadan juga begitu dicintai Allah Subhanahu wa taala di atas 11 bulan yang lain. Apa bukti cinta Allah kepada bulan suci Ramadan? Dan ini juga membuktikan cinta Allah kepada Nabi, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya kalau kita bedain dengan bulan sebelum Ramadan, coba kita bedain. Sebelum Ramadan ada bulan apa? Sya'ban. Di Sya'ban Allah cuma kasih satu malam istimewa. Di malam tersebut Allah kasih ampunan buat seluruh makhluknya, seluruh hambanya yang beriman. Cuma satu malam, malam nisfu. Tapi kalau bulan Ramadan tiap malam, bukan cuma ampunan, dibebasin dari neraka kata Nabi. Walillahi utaqa'u minan nar wazalika fi kulli lailah. Allah akan membebaskan siapa yang ia kehendaki dari api neraka. Dan itu terjadi tiap malam kata Nabi. Tiap malam Ramadan. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada kajian Sabtu subuh ini termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal. Bukan cuma ampunan, bukan cuma satu malam doang, bukan cuma ampunan doang, banyak anugerah yang ke-15 Sya'ban, nisfu Sya'ban cuma ampunan doang udah selesai. Kalau Ramadan, dalam hadis apa kata Rasulullah? Iza ja'a syahru Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang bulan suci Ramadan bukan cuma ampunan kata Nabi. Apa saja ya Rasulullah? Allah bukakan pintu surga. Padahal hari ini pintu surga tertutup rapat. Gak boleh ada yang buka pintu surga. Baru boleh dibuka nanti sama Nabi Muhammad, ya kan? Kok di hadis ini Nabi bilang pintu surga dibuka? Kan ditutup surga. Itu kiasan, bukan makna asli. Apa maksud pintu surga ditutup? Allah mudahin kita berbuat kebaikan. Makanya biasanya kalau habis subuh kita pulang ke rumah, kadang-kadang di masjid kita habis subuh ada yang baca Quran, hadirin. Kenapa tuh kira-kira? Juga bulan Ramadan. Nah, kalau bukan bulan Ramadan mah kagak ada gitu. Habis sholat isya kagak pulang dulu, sholat 20 rakaat. Coba di luar bulan Ramadan, ada nggak yang kayak gitu kira-kira tuh? Ada. Bukan jarang lagi, nggak ada. Kalian orang pulang hadirin, ya kan? Di rumah tetangga kita lihat geringan pada baca Quran. Kumpul tuh anak, istri, bapak, ibu baca Quran. Dan orang nggak heran. Kalau di bulan lain orang heran, kenapa tuh pada ngumpul baca Quran? Ada yang meninggal kali ya? Begitu kita. Kalau Ramadan nggak ada yang heran, karena di Ramadan Allah mudahin berbuat baik. Di jalanan juga kita lihat banyak banget orang berbagi takjil tuh, ya kan? Orang berbagi makanan, berbagi buka. Kenapa? Di bulan kebaikan dimudahin sama Allah. Bahkan subuh ada orang berdiri di pinggir jalan, bagi-bagi apaan tuh? Hah? Makanan sahur hadirin. Ada tuh sahur on terus. Nah, kita begitu juga, jangan kalah hadirin, ya. Semangat berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu sepanjang malam dibuka. Kemudian kata Rasulullah, ditutup pintu neraka. Ini juga kiasan. Maksudnya apa tuh ditutup pintu neraka? Kemaksiatan dipersulit begitu. Biasanya kita kalau siang mata kita ngelihat handphone aja kerjaannya tuh, ya kan? Sore ngelihat handphone aja kerjaannya tuh. Malam baca status orang dulu. Ramadan kagak, yang dibaca apa kira-kira? Quran. Insya Allah kita semangat baca Quran. Beda, dipersulit kita berbuat kemaksiatan. Bahkan di ujung hadis lanjutannya kata beliau, wasufidat maradatus syayatin. Ini penegasan.
Kata Nabi, setan dibelenggu. Itu menandakan emang dipersulit kita bikin kemaksiatan. Cuma kata para ulama hadis, nggak semua setan diikat hadirin. Ada juga setan yang lepas. Ada yang lepas sebulan dia berkeliaran begitu. Setan yang mana? Di Quran Allah jelasin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Demikianlah kami jadikan buat nabi, buat orang-orang soleh ada musuh-musuhnya. Ada dua musuhnya. Kata Allah di ayat ini siapa? Yang pertama, syayatinul insi wal jin. Setan dari bentuk manusia dan setan dalam bentuk jin. Itu teman kita tuh yang ngajakin gosip siang hari Ramadan, itu setan yang gak keikat gitu. Model pertama lepas terus tuh sepanjang bulan. Yang kerjaannya mencuri, menipu orang lain, itu setan yang gak keikat hadirin. Sepanjang Ramadan dia berkeliaran. Handphone kita ini juga bisa jadi setan. Karena sekarang orang dengki, iri, hasud, ya, bertengkar, gak perlu ketemu orangnya, di handphone hadirin. Ini 30 hari dia kagak keikat, lepas. Celakanya kata para ulama tafsir, setan dalam bentuk manusia disebutin dulu, baru setan dalam bentuk jin, menandakan menghadapi setan dalam bentuk manusia lebih sulit. Kalau setan dalam bentuk jin, kan banyak tuh konten bikin video penampakan, ya kan? Itu mah dibacain ayat kursi kabur dia. Kalau setan dalam bentuk manusia, kita bacain ayat kursi, kabur nggak kira-kira? Ya apalah dia, orang dia ngaji juga gitu ya. Sulit menghadapinya. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan setan tadi. Amin ya rabbal. Apa penutup dari saya? Paling tinggi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, Allah sampaikan bukan di hadis. Allah sampaikannya langsung di Al-Qur'an. Ini menunjukkan kemuliaan Ramadan di Quran lebih mulia daripada yang disebutin di hadis tadi. Di Quran jelas ayatnya, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah ya anugerah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan sangat banyak. Dan yang paling besar adalah di ayat ini, Ramadan datang agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini kalau kita belajar tafsir, kalimat la'alakum itu artinya bukan agar. Di masjid kita kan belajar tafsir juga tiap 2 minggu dalam 1 bulan ya, sebulan 2 kali. Udah sampai surat apa tuh kita? Udah sampai ayat puasa apa belum? Belum ya? Oh udah lewat. Lupa Pak Ustadz, kebanyakan ngaji ya kan? Jadi la'alakum di sini artinya bukan semoga. Orang yang ngartiin la'alakum semoga dalam ayat ini tolong diperbaikin. Kalimat la'alakum tattaqun kalau buat kita makhluk, iya artinya agar menjadi orang bertakwa. Tapi kalau la'alakum tattaqun keluarnya dari Khalik sang pencipta yang maha segala-galanya. La'alakum itu artinya pasti. Jadi dengan datangnya Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, kata Allah pasti, bukan agar lagi, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Cuma model puasa yang kayak gimana, yang udah dijanjiin pasti menjadi orang bertakwa, itu adalah model puasa orang yang paling tinggi, yang kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, khawasul khusus, puasanya orang khususil khusus VVIP. Mudah-mudahan walaupun kita belum termasuk di dalamnya, kita sedang berusaha menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah di akhir Ramadan kita tercatat sebagai orang yang beruntung bertemu dengan bulan suci Ramadan, semangat beribadah. Kita masih berapa hari lagi nih Ramadan?
Masih banyak, ya masih banyak. Ya. Emang yang dipikirin lebaran kita kadang-kadang hadirin ya nggak. Pikirkanlah mudah-mudahan ibadah kita kayak gimana. Berarti bacaan Quran kita ini udah masuk 6 juz harusnya. Udah surat An-Nisa. Wah, ada tuh jamaah kita tuh di Mujahidin baru 2 hari puasa udah khatam Quran tuh. Bacanya udah berduha, saya dengar baru 2 hari. Subhanallah Bapak, rahasianya apa? 2 hari berarti 15 juz. Enggak Pak Ustadz, saya mulainya dari juz 28 katanya ya. Sama sehari sejuz sama saya kalau begitu ya kan. Mudah-mudahan kita semangat beribadah ya Pak ya. Mudah-mudahan Ramadan ini nyaman kita beribadah ya. Khusyuk kita sholat tarawih, semangat kita bangun tahajud menjelang subuh, semangat kita baca Quran, semangat kita sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, semangat kita mendidik anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, karena Ramadan tepat banget untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita jadi keluarga Al-Quran, dan mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang bertakwa di akhir Ramadan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Ada pertanyaan atau langsung tutup nih? Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana perbedaan antara ibadah puasa kita sebagai umat Muhammad dengan puasa ibadah puasanya umat Nabi Ibrahim? Ya. Puasa umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu. Dulunya mereka puasa tuh bulan Ramadan juga Pak. Mereka puasa juga di bulan Ramadan, 30 hari dalam hadis. Kemudian pendeta mereka nambahin. Sakit keras, kata pendetanya, kalau saya sembuh, saya tambahin puasa wajib jadi 40 begitu. Itu dalam hadis Nabi sampaikan. Benar dia sembuh tuh. Karena dia sembuh, puasanya jadi 40 hari. Gak lama ganti lagi rajanya, pendetanya yang baru sakit lagi. Dia bernazar lagi, kalau nanti saya sembuh, saya tambahin 7 hari. Yang sebelumnya 10, yang sekarang 7. Jadi total berapa tuh? Pas dia sembuh, berubah jadi 47. Gak lama berganti lagi setelah periode sakit lagi hadirin. Kata yang terakhir, kok 47 begitu. Enaknya 50 katanya. Kalau saya sembuh begitu. Nambahinnya 3. Akhirnya jadi berapa tuh? 50 hari mereka puasa tuh orang Yahudi dulu ya. Berubah jadi 50. Karena udah 50, pengikut mereka kurang malas ibadahnya gitu. Umat dulu rajin-rajin juga ibadah. Makanya kata Nabi, dulu ada 4 orang ya'budunallah samanuna sanah wala ya'sunallah tarfata ain. Beribadah 80 tahun, gak pernah sedetik pun bikin maksiat. Makin jauh ibadah yang kuat. Berubah kemari, ngapa kita jadi puasa berapa hari itu tadi tuh? 70 ya? 70. Dirubah lama-lama, berubah, tinggal 1 hari puasanya tuh. Nakal banget emang tuh hadirin. Dikutak-atik kemarin ilmu kutak-atik hadirin, berubah. Gimana jadinya 70 biar jadi 1. Jahatnya luar biasa tuh ya. Tinggallah puasa mereka tanggal 10 Muharram. Pindah jauh banget kan tuh. Dari Ramadan pindah kemana tuh? Muharram, bayangin. Makanya hanya ada 1 kitab yang dijaga oleh Allah, yaitu Al-Quran. Kalau ada yang bisa berubah, coba aja rubah Quran. Dikasih harokat 1, ketahuan pasti. Banyak yang hafal Quran, begitu, ketahuan. Itu puasa umat terdahulu. Model puasanya, ya kalau di Quran dikasih tahu, di antara puasa umat terdahulu, Maryam misalnya, puasanya bukan menahan lapar dan haus, puasanya nggak apa tuh? Nggak bicara. Ini nazartu lirrahmani shauma, ya itu puasa umat terdahulu.
Untung kita nggak dikasih kayak begitu, Pak. Wah, kalau kita disuruh puasa menahan ngomong, bisa nggak kira-kira? Di rumah diem aja begitu ya kan? Suaminya diem, istrinya diem, gitu kan? Anaknya juga ikut-ikutan diem, hadirin. Oh, diem susah, gitu ya. Untungnya kita puasanya bukan puasa berbicara. Bicara boleh, tapi bicara yang baik, begitu ya umat terdahulu. Juga ada dalam satu riwayat mereka berpuasa, ya sekali makan, ya kenyang. Setelah itu makan sedikit-sedikit boleh, begitu. Enak mereka puasanya, mau dirubah-rubah. Kita puasa dari subuh sampai dari pagi sampai terbit matahari. Iya, semua puasa siap. Boleh makan sekali kenyang. Habis itu ngemil berapa kali bebas. Begitu. Enak ada kira-kira puasa begitu? Makan besar, habis itu jam 10 ngopi pisang goreng. Nggak kenyang, nggak apa-apa, begitu ya. Nah, terjadi apa tuh perubahan-perubahan. Perubahannya itu didasari oleh hawa nafsu. Beda dengan puasa umat Nabi Muhammad, terjadi perubahan tapi itu syariat. Terjadi perbedaan tahapan-tahapan puasa. Dulu puasa pertama kali disyariatkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, sifatnya nggak wajib Ramadan. Yang mau puasa boleh, yang nggak puasa juga boleh, gitu. Nah, kalau ada aliran sekarang, saya mendingan gak puasa Pak Ustadz, karena puasa boleh milih, dalam Islam ada kayak begitu. Itu syariat pertama, begitu. Kalau Bapak pakai, ya Bapak gak sah, puasanya itu udah dihapus. Dihapus akhirnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Karena ada kutiba, jatuhnya jadi gak boleh, gak ada pilihan. Cuma kewajiban pertama ini puasanya pagi gak boleh makan dan minum, malam gak boleh berhubungan suami. Di fase inilah ada seorang sahabat sudah tua berhubungan dengan istrinya, begitu di siang hari. Orang malam kagak boleh berhubungan, siang kagak boleh berhubungan, lewat akhirnya dia, iya enggak? Lagi udah kakek-kakek tuh di riwayatnya, lewat hadirin. Disuruh bayar denda kafarat, dia kagak punya duit. Akhirnya dikasih sama Rasulullah 2 ikat apa tuh kurma, begitu. Kasih makan nih, fakir miskin 60. Kagak ada yang miskin kecuali saya. Bawa pulang dah makan sama istri sama anak. Udah susah bikin masalah lagi nih ya kan? Tuh, itu terjadi di fase itu tuh. Kejadian itu tuh, berhubungan badan lagi puasa. Baru fase yang terakhir seperti sekarang. Puasanya cuma di siang hari, malam boleh makan minum, boleh berhubungan badan suami istri, begitu. Kalau dulu di fase kedua, malam kalau bapak tidur melek, udah puasa lagi. Gitu. Habis sholat isya kita tidur, jam 12 ngendusin bangun, udah puasa, udah nggak boleh makan, begitu. Makanya ada sahabat yang puasa 2 hari kagak buka, karena kata istrinya dia tidur sore, bangun jam 7 malam. Begitu dia bangun, nah abang bangun malam, udah nggak boleh makan, belum buka, dan tetap nggak boleh. Emang peraturannya begitu dulu. Kalau malam merem, melek, udah kagak boleh makan, begitu. Akhirnya dia puasa 2 hari tuh nyambung. Lemes banget. Kenapa lu lemes banget kata Nabi? Kagak buka, kagak sahur ya Rasulullah. Dikasih tahu sama istrinya, dia tertidur ya Rasulullah di sore hari, malam dia udah nggak boleh lagi, begitu. Salah sendiri. Wah, kalau kita sekarang kayak begitu sanggup atau kira-kira? Oh, kita kerjanya tidur mulu, ya enggak? Puasa mulu kalau begitu ya enggak? Alhamdulillah, inilah keringanan puasa yang sekarang, keringanan, maka mudah-mudahan kita bisa nikmatin. Amin ya Rabb. Mungkin itu ya, cukup. Dah, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.